Nah, kemudian kita sudah tahu, ini apa namanya? Ini namanya apa? Fungsi gelombang sinusoidal ya? Yang tadi itu Iya, kan Pak. gelombang harmonik ya? Tadi kan gelombang harmonik. Kalian sudah mengenal belajar gelombang fisika dasar. Nah, ini adalah Kx. K-nya dalam arah X. Perlu nggak saya gambarkan KY, KZ-nya? Nggak perlu ya, karena Nggak sama cukup, aja Pak. nggak perlu kan, sama aja ungkapannya. Ini tinggal diganti Y, ini tinggal diganti Y, ini tinggal diganti Y, gitu. Makanya saya dapat bilangan gelombang adalah K 2pi per lambda X. Masih ingat nggak rumus gelombang? Ayo. Wave number K itu kan, K sama dengan 2pi per lambda. Kalau omega rumusnya apa? Rumusnya apa omega? 2PF, Pak. 2pi F ya, atau 2pi per T. Nah, jika fit dalam kotak apa ya? Jika harus ukuran-ukuran gelombang itu banyaknya itu harus pas dengan kotaknya atau dengan L, maka kita dapatkan tadi ya, dibalik aja. Berarti lambda X, di sini lambda X sama dengan 2 kali panjang kotak dibagi modus L. Modus L itu modus dalam arah apa? Dalam arah X. X. Nah, akhirnya kalian tuliskan, turunkan, nanti kalian bisa latihan lagi di rumah dapat KX-nya seperti ini. Nah, modus L itu kan terus boleh 1, 2, 3 kan, karena panjang gelombang yang terjadi di dalam kotak kan banyak banget kan. Kalian bisa tulis sampai 1000 bebas. Tapi jangan lupa ada dalam arah Y, ada juga dalam arah Z. Paham ya maksudnya dalam arah? Karena kan kita bikinnya 3 dimensi. Nah, sehingga ini K-nya kita totalkan. Nah, ini hubungannya saya ingin melihat bagaimana hubungan dari wave number, bilangan gelombang atau modus gelombang, berhubungan dengan frekuensi dan kecepatan rambatnya. Ingat ya, P gelombang itu kan sama dengan omega per K ya. Ya, sehingga kita dapatkan K kuadrat adalah campuran bilangan gelombang arah X kuadrat, arah Y kuadrat, arah Z kuadrat, ya udah, berdasarkan yang tadi dapatnya ini. Ini akan rumit membayangkan 3 dimensi dari modus gelombang. Itu kalau satu, bayangin aja kalau banyak gelombangnya. Riut bahasa Sundanya. Sehingga kita bisa dapat tuliskan omega kuadrat per C kuadrat itu apa, sama dengan apa? Pi kuadrat per L kuadrat. Masih ingat kan LM itu apa? Ini hanya keadaan-keadaan yang nah, ini disederhanakan dalam lambang P L kuadrat. Maka P kuadrat sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat tambah N kuadrat. Pak, ini P itu apa? P itu mewakili ini ya. Nah, kalau dalam statistik nanti kalian akan dikenalkan namanya ruang fasa. Untuk menyingkat lebih mudah penggambarannya. Sehingga nanti apa namanya bisa dilihat diwakili dari 3 arah tersebut hanya diwakili oleh satu simbol, yaitu adalah P. Kalau dalam kuadratnya jadi nanti akan masuk ruang fasa. Apa itu ruang fasa? Yaitu nanti itu dipakai dalam fisika statistik untuk menggambarkan pergerakan-pergerakan elektron. Ya, nanti untuk mendapatkan distribusi-distribusi yang tadi saya bilang ya. Bose-Einstein, distribusi fisika klasik, penyebaran statistik ini lebih mudah.
Saya tidak mau terlalu dalam karena nanti kalian P-nya ini nanti bisa digali lebih jauh. Ya, ruang fasa, koordinat fasa untuk memudahkan. Sehingga nanti penggambarannya bisa dilihat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita sedang membuat sesuatu yang rumit banyak menjadi konsep yang sederhana dan ideal sehingga bisa dikerjakan. Oke ya. Nah, sekarang kita mencari adalah menghitung ada berapa banyak sih gelombang-gelombang atau ada berapa banyak sih di dalam kotak tersebut gelombang yang muncul. Nah, ini kan berarti ada perubahan NP-nya ya. P ini kan tadi udah tahu ya, isinya dari arahnya banyak. Arahnya kan banyak kan ya, dari arah L, M, N ya. Maka secara jumlah dari kerapatan itu DN, P, P-nya itu terhadap modus-modus yang tadi, modus-modus yang muncul. Modus, kalau saya bilang modus tuh langsung kepikirannya adalah wave number. Wave number itu berarti K. Oh, berarti mengidentifikasikan gelombang yang lain. Ingat, gelombang ini kan macam-macamnya, ada kayak gini ya, ada gini, ada yang panjang, ada yang kecil-kecil. Ini bagaimana mengidentifikasikannya? Ini pasti beda nilai K-nya. Ini K1, ini K2, ini K3. Itu loh yang saya maksud. Modus-modusnya ada berapa? Ini kan berarti modusnya ada 3 ya. Ada 3 jenis gelombang. Oke ya. Kemudian ini distribusinya dalam lingkup ini. Nah, kemudian diambilnya adalah 4 pi kuadrat. Jadi ini kalau ini rumus apa ya? Saya mau tanya ya. Empat pi R kuadrat itu apa sih? Luas permukaan bola, Pak. Iya, luas permukaan bola ya. Di sini kan R ya. Misalkan ini P gitu kan ya. Oke, nah kenapa ada yang tahu saya ngambil 1/8? Seperdelapan tuh dari bagian ini ya. Kebayang nggak? Kayak gini nih, ini 1/8. Nah, pasti ini kegambar nggak? Tergambar, Pak. Ya, 1/8 bagian dari bola bumi kan, dipotong seperti itu ya. Yang ke arah sini, mungkin ini arah X-nya. Yang ke arah sana, mungkin arah Y-nya. Yang ke arah atas, ini arah Z-nya. Ini menurut saya. Ya, jadi kita sedang mencari banyaknya distribusi panjang gelombang dalam arah sini aja. Di bagian ini aja. Nah, ini kan distribusinya kan ke sana kan semakin memanjang, semakin P-nya semakin luas kan. Nah, ini. Oke. Cross check lagi ya, Kak. P. P per L. Nggak usah bingung P dari mana. P itu udah isinya tadi LMN. Ya kan? Sehingga kita dapatkan diferensial dari DK sama dengan P per L DP. Nanti diulang lagi ya. Nanti ini akan saya rangkum sebagai sebuah videonya. Oke. Ini sudah. Sehingga kita bisa dapatkan D N P dengan L pangkat 3 2 pi kuadrat K kuadrat DK. Saya mau masukin yang ini loh. Ngeganti yang ini. Sip ya. Oke. Karena L pangkat 3 itu apa? Panjang kali sisi kali tinggi. Panjang, lebar, kali tinggi. Volume. Ya, oke. Volume.
Kemudian volume box ya, kan karena kita ngelihatnya tadi pakai box ya. Sehingga kita dapatkan juga K sama dengan 2pi kali frekuensi per C. Ini apa? Kan omega. Omega per V ya. Sehingga kita bisa dapat tuliskan jumlah kerapatan dari banyaknya gelombang dalam ruang fasa P sama dengan volume dibagi 2pi kuadrat K kuadrat perubahan modus sama dengan P per 2pi kuadrat 8pi kuadrat pangkat 3 kali P kuadrat per C kuadrat. Ya, tahu ya dari mana ya? Sama dengan coret-coret 4pi P kuadrat kali volume per C pangkat 3. Oh, ini C pangkat 3. dV. dV. Coba lihat-lihat dulu. Kak, tinggal masuk-masukin aja ini ya. Jelas ya? Jadi ternyata perumusan kerapatan dari jumlah modus gelombang yang terjadi itu adalah berbanding lurus dengan frekuensi. Dalam elektromagnetik, itu kan kalau kalian gambarkan elektromagnetik itu seperti ini nih. Cuman ada 2 kutub. Ini medan E sama seperti ini ya. Ayamnya siapa itu? Nah, ini medan B. Nah, gitu ya. Jadi cuman ada kutub ini Y, misalkan ini arah Z, ini arah X. Jadi medan elektromagnetik itu kenyataannya cuma ada kutub E sama kutub B. Sehingga persamaan ini kita kali, ini untuk satu kutub aja, berarti kali 2. Nah, keren kan orang fisika teori tuh ngerjainnya tuh. Dari curiga kecurigaan, akhirnya kita tuliskan dN sama dengan 8pi kuadrat per C pangkat 3 dV. Udah tahu kan 8 ini dari mana? Halo? Ini ada V ya. Ini ada V. Jika kita cari kemungkinan jumlah gelombang dalam suatu kotak dibagi V, kerapatannya, maka kita bisa dapatkan 8pi kuadrat per C kuadrat dVEC pangkat 3. Ini ada, sorry, ini ada V ya. Ini ada V, ini ada V. V itu frekuensi ya. Ini kalau ini kecepatan. Kalau V yang saya maksud ini di sini frekuensi. Sebenarnya ini nggak usah ditulis aja di sini, bisa kan karena kerapatan.
Jadi sederhananya Dn kerapatannya 8 pi frekuensi kuadrat per C pangkat 3 df. Ini adalah persamaan yang sangat penting. Ini masih pakai apa? Masih pakai konsep klasik. Siapa yang mencetuskannya? Yang mencetuskannya siapa? Rayleigh-Jeans. Ingat, Rayleigh-Jeans ternyata dari distribusi ini hampir menyerupai kurva ini. Ini kan kalau eksperimen ya. Tapi kalau Rayleigh itu dia cocok di sini. Makanya nanti, ternyata kenapa ketika sampai di sini nggak cocok. Nah ini nanti ada yang dikenal apa? Ultraviolet catastrophe atau bencana ultraviolet. Perumusan ini, Rayleigh engine ini hanya sesuai untuk frekuensi kecil, tapi gagal pada frekuensi tinggi. Nah, kegagalan pada frekuensi tinggi ini disebut sebagai ultraviolet catastrophe, bencana ultraviolet. Jadi para fisikawan masih pakai konsep klasik untuk menjabarkan grafik itu, tapi ternyata apa? Gagal. Kita lihat, kita buktikan bencana ultraviolet itu kenapa dia gagal. Sekarang kita ingin dapatkan radiasi energinya, pancaran energinya DU sama dengan, kita ketahui U itu dipengaruhi oleh frekuensi P dV sama dengan 8 pi frekuensi kuadrat C pangkat 3 energi pancarannya ya, sehingga kita dapatkan kalau ini tidak terjadi perubahan dalam keadaan setimbangan termal, UV energi pancarannya berarti 8 pi frekuensi kuadrat kali E rata-rata dibagi C pangkat 3. Nah, kemudian pada teorema klasik ada namanya ekipartisi energi, statistik bahwa E rata-rata bahwa suatu energi partikel, rata-rata partikel itu sebanding dengan T dan konstanta EKT ya. EKT. Nanti kalau misalkan bendanya itu berotasi ada setengah KT, 5/2 KT. Nah ini kita bandingkan seperti inilah, kita ambil nilai sederhananya aja. Ya, sehingga UV sama dengan spektrum radiasinya, sehingga bisa diungkapkan sama dengan 8 pi V kuadrat C pangkat 3 kali K T. Ya nggak sih? Nah, kemudian hasil eksperimen itu ketika kita sudah dapat distribusinya, ya, seperti ini ya. Ini kan ceritanya distribusinya ya, biar ini. Caranya gimana biar kita mengetahui luasan daerah yang diarsir ini? Pakai apa? Pakai integral ya, diintegralin pada posisi ini sampai tak terhingga kira-kira berapa. Jadi kita integralkan posisi ininya.
Sehingga untuk mendapatkan luasan dari kurva itu, kita lihat integral aja dari 0 sampai tak terhingga. Misalkan frekuensinya tidak terhingga ya. U, V, V. V ini masih frekuensi ya. Sehingga 0, tak terhingga, 8, 8 pi V kuadrat K T per C pangkat 3 dV. Coba diintegralin deh, hasilnya gimana? Ini kan yang bisa diintegralin kan hanya apa?